Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik channel ini. Di episode kali ini saya didatangi langsung oleh narasumber yang menceritakan bahwa dia ini punya seorang teman dan menjadi saksi hidup dari perjalanan spiritual temannya untuk menjadi tabib. Bahkan di episode ini, saya akan mengangkat sisi lain dari kehidupan seorang tabib yang sangat epik, di mana dia harus mengorbankan nyawanya untuk menangani sebuah kasus pasiennya. Gimana cerita selanjutnya? Tanpa berlama-lama, yuk let's check this video. Narsum kita sebut saja namanya Yakub, dan temannya yang dari tabib itu sebut saja namanya Broto. Kala itu Broto masih berumur 25 tahun, jadi masih sangat muda. Cerita ini berawal dari keisingan Broto mempelajari ilmu dari sebuah kitab yang dia dapatkan dari laci lemari bapaknya. Saat itu dia agak sengaja, waktu meletakkan baju-baju sudah setrika sama ibunya, di rak lemari bapaknya itu, rak di laci paling bawah itu ada sesuatu yang kayaknya dia itu ingin membukanya. Apa ya isi laci ini? Pas dia buka, ada buku. Ini kayak kuno gitu. Pas dibuka ini ada nama Mbah Bunutnya. Terus dia buka lagi, buka. Ini kayaknya mantra. Hanya karena tertarik, Broto mengambilnya bawa ke kamarnya untuk dipelajari. Buku itu berisi huruf Arab Jawa kuno. Broto itu dengan rasa deg-degan mempelajarinya itu satu. Bab 1 ini tentang pengobatan. Jadi dia tertarik untuk mempelajari bab 1 karena dia berasumsi kalau dia bisa mengobati orang, maka ilmunya ini akan bermanfaat bagi orang banyak. Ilmunya sekali, Bro. Tidak ada yang tahu kecuali Yakub. Teman Yakub yang diberitahu sama Broto kalau dia menemukan sebuah kitab di laci bapak. Hari demi hari Broto mulai mempelajari isi kitab itu. Step by step ritual itu dipelajarinya. Mulai dari puasa muti. Puasa muti ini puasa yang hanya memakan nasi saja. Puasa ngerowot. Puasa ngerowot ini adalah puasa yang tidak memakan unsur hewani. Jadi hanya memakan tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman saja. Dan yang satu lagi puasa ngedam. Dimana puasa ini pelakunya ini berlagak seperti orang gila. Semakin banyak orang yang mengolok-ngolok yaitu gila, maka ilmu itu akan semakin merasuk. Keluarga tidak ada yang menyadari apa yang dilakukan sama Broto. Hanya Yakub yang mendampingi. Mendampingi dalam arti Yakub ini tahu apa saja yang dilakukan, step by step ritual apa yang dilakukan sama Broto. Yakub ini tahu. Satu hari Yakub ini ke rumah Broto. Jadi dia itu melihat dari atas ke bawah. Aku tahu apa yang kamu lakukan. Kamu lagi puasa ngedam kan? Ya kan, ayo ngaku. Kita cuma tersenyum. Kamu pakai baju kebalik, celana kebalik, bawa ngedam kami. Kita cuma tersenyum. Lama nggak ketemu Broto, Yakub ini berbincang-bincang sampai menjelang sore. Setelah agak sore dia pamitan mau pulang sama Broto. Aku mau pulang dulu ya, udah sore. Jangan, nanti habis maghrib aku mau mengambil keris. Kamu dampingi aku ya, kamu temani. Oke, kamu maghriban di sini aja. Oke, kata Yakub seperti itu. Akhirnya menjelang maghrib, anak dua ini pergi ke rumah belakang Broto. Di belakang rumah Broto ini ada sebuah pohon mangga yang besar, dan di sana itu dalam mimpi Broto ada 2 keris yang harus diambil sama Broto. Jadi Broto ini selama 3 hari mimpi berturut-turut disuruh ngambil keris di belakang rumahnya. Ayo Kop, kamu dulu, kamu bisa nggak ngambil keris itu? Kata Broto gitu. Yakub yang badannya gempal bisa mengambil keris itu. Sampai berkeringat gaub, biasanya dia nggak bisa. Nggak bisa, aku nyerah, kata Yakub itu. Akhirnya Broto sekali tarikan dengan bismillah, 2 keris itu langsung dia ambilnya. Hebat, kata Yakub itu.
memang kalau dari riwayatnya Mbak Er, dari leluhur-leluhurnya ini Broto ini banyak buyut-buyutnya ini yang punya ilmu kanuragan. Misalnya wadah, yaitu wadahnya itu sudah kuat, jadi tinggal mengisinya. Makanya nggak heran kalau Broto cuma mempelajari sedikit saja, dia itu sudah hampir jadi. Kalau misalnya sebuah ilmu itu dia sudah gampang menyerap. Setelah kejadian itu 3 bulan, Yakub ini nggak bertemu sama Broto karena Yakub harus kerja keluar kota. Sesampainya pulang dari kerja, Yakub ini banyak mendengar desas-desus dari tetangganya kalau banyak tetangganya yang berobat ke Broto. Karena penasaran, Yakub ini ke rumah Broto. Benar saja, di rumah Broto ini berjajar banyak sepeda yang berjajar rapi terparkir di halaman rumah bapaknya. Banyak orang berjajar di ruang tamu untuk antri berobat. Karena Yakub sudah biasa bermain di rumah Broto, akhirnya dia lewat belakang rumah, langsung menuju ke ruang keluarga. Di sana ada Pak Budi dan Rido. Mereka ini bercerita awal mulanya Yakub menjadi tabib. Ternyata berawal dari mimpinya Pak Munir. Siapa ini Pak Munir? Pak Munir ini tetangganya Broto. Belakang rumah Broto, rumah dia ini bermimpi didatangi oleh laki-laki berjubah putih yang mengatakan, kalau kamu ingin sembuh, kamu ke rumah Broto dan minta air sama Broto. Pak Munir mengabaikannya karena dia tahu bahwa Broto ini bukan tabib. Tapi kok sampai 3 kali? Karena dia itu ingin membuktikan mimpinya itu benar apa enggak, akhirnya dia ke rumah Broto mengutarakan maksudnya. Lah enggak Pak, aku enggak pernah gitu-gitu, kata Broto gitu berusaha menolak. Enggak Pak, saya enggak pernah ngobati orang, saya juga enggak pernah memberi air sama orang, takut saya Pak, enggak pernah. Ayolah Brot, kamu pasti bisa. Karena dalam mimpi itu jelas kalau orang itu menyebutkan kalau ingin sembuh ke kamu. Ayo kita coba aja. Broto ini diam. Terus dia ngambil air dalam gelas, dia membaca doa-doa. Akhirnya, coba Pak, bismillah. Ayo Pak, coba bismillah. Kita sama Pak Munir dan diminum sama Pak. Kok ini langsung sembuh Pak Munir ini. Akhirnya karena Pak Munir ini sembuh, berita itu langsung menyebar ke seluruh desa ada tabib baru. Setelah agak sore, Yakub ini pamitan pulang sama Pak Budi. Dia iseng menengok ke ruang tamu. Ternyata pasiennya sudah habis, cuman ada Broto. Yakub masuk ke ruang tamu berbincang-bincang sama Broto. Ya, kan jadi tabib terkenal. Gimana Brot kamu awalnya? Kok bisa mengobati orang? Kata Pak Budi tadi kamu awalnya jadi Pak Munir ya. Terus waktu selain Pak Munir itu apa? Gimana? Kok jadi pertama kali mengobati orang? Kan aku belum bisa membentengi diriku ya. Pas pasien itu sakit gigi. Pas orang itu sembuh sakit giginya, aku yang sakit gigi. Kata Broto seperti itu sambil tertawa. Terus kalau orang kesurupan, orang-orangnya sembuh, kamu kesurupan? Enggak. Pernah loh, aku tuh pertama kali nangani orang kesurupan itu sebuah pondokan santri yang kesurupan. Jadi kan aku berdoa ya gitu. Diam-diam aku ini kagum Mbak Er sama Broto. Bayangkan Broto ini masih muda, ilmunya bermanfaat bagi orang banyak. Dia ini ya gak narget sama orang. Bahkan kalau dia lihat pasien itu gak mampu, dia menggratiskannya loh. Makanya itu di rumah itu banyak kelapa, pisang, hasil kebun itu banyak di sana. Nah, kesurupan itu ngomong, kamu mau ngaji apa? Kamu sama aku lahirnya duluan aku. Mbah-mbahmu itu masih pintar aku. Kajinya itu ngomong gitu. Asem kata Broto gitu. Akhirnya gimana ya? Akhirnya aku ngelendeh dulu. Ngelendeh, merendahkan diri. Setelah jinnya itu lengah, langsung tak sikat. Terus saya ini kan penasaran. Bisa Broto itu nggak tertolong kok? Gimana ceritanya? Kan kata kamu dia hebat. Bisa menangani orang-orang banyak. Terus kenapa almarhum ini nggak tertolong? Gimana? Kalau menurut Kiai Hamid Pak, Broto ini
dan nantangnya sama Nyai Blorong. Jadi ceritanya tuh gini, Broto ini mendapatkan pasien dari luar Jawa, sebut saja namanya Pak Jansen. Jadi Pak Jansen ini punya usaha perhotelan, dan selama hampir beberapa bulan gitu, usahanya ini mulai hampir bangkrut Pak Jansen. Jadinya dia mendengar isu tentang Broto yang ada orang hebat gitu, yaitu mendatangi rumah Broto. Terus dia mengutarakan maksudnya. Jadi dia itu mau usahanya pulih seperti semula. Katanya sama ini ada yang mengganggu Pak. Jadi untuk lebih akurat, Broto ini ke TKP. Bahkan dia sama aku kok waktu ke sana itu. Jadi ada salah satu musuh Pak Jansen ini bersekutu dengan Nyi Blorong. Aku ini sudah menyarankan sama Broto, jangan diambil. Hotel ini yang ganggu bukan orang satu dan orang hebat-hebat. Lihat di sana. Lihat, itu hotel itu dicengkeram sama makhluk-makhluk yang buas. Udah, jangan diambil. Hotel ini dia melihat. Ini aku bisa menghandle. Ya udah, kalau kamu merasa bisa menghandlenya, ya monggo, silakan. Alhamdulillahnya Mbak Er, Broto ini bisa menghandle semua makhluk-makhluk itu, jadi pengikutnya malahan. Tapi kan ada yang satu yang bersekutu dengan Nyi Blorong itu. Ya ini nggak mau kalah. Setelah Broto ini bisa menghandle makhluk-makhluk itu, usaha Pak Jansen ini kan berkembang besar. Jadi Mbak Er, setelah hotel Pak Jansen ini ditangani sama Broto, hotel Pak Broto ini kan berkembang besar ya, bahkan bisa membuka cabang 2 lagi. Sebagai rasa terima kasihnya pada Broto, Pak Yakub ini mau menghadiahkan sebuah mobil. Teman tahu nggak? Ditolak sama Broto. Aku ini marah-marah. Broto, terima saja. Apa yang kamu berikan sama Pak Jansen itu nggak sebanding sama yang diberikan sama Pak Jansen pada kamu. Nyawamu taruhannya. Terima saja. Cukup, aku mau dibuatkan rumah saja. Kan kamu tahu, selama ini aku menempati rumah Bapak. Jadi aku mau minta tempat praktek aja. Untungnya sama Pak Jansen ini nggak cuma dibuatkan tempat praktek saja. Broto ini dibuatkan rumah yang bagus, minimalis di samping rumahnya Pak Budi. Di posisi rumah Broto itu menghadap ke selatan. Rumah Pak Budi menghadap ke barat. Rumah bapaknya ini menghadap ke barat. Jadi kayak gini jadi ya posisinya. Ingat ya, seperti itu. Karena ada benang merah dari cerita ini. Yang membuat aku menyesal ini Mbak Er ya. Aku sedih sekali. Aku ini nggak bisa mendampingi Broto waktu Broto sakit. Karena aku harus kerja keluar kota lagi. Kerjaanku selesai, aku langsung ke rumah Broto. Aku berusaha menawarkan diri untuk mengantarnya ke dokter. Ayo ke dokter, ayo kamu harus sembuh. Banyak pasien yang nunggu kamu loh. Ayo, Broto ini menggeleng. Terus dia memberi saat aku untuk mendekat. Apa kataku? Tapi nggak terdengar. Panggilkan Kiai Hamid. Oke. Akhirnya aku langsung ke rumah Kiai Hamid yang nggak jauh dari rumah Broto. Kiai Hamid ini guru ngaji kami Mbak Er dulu waktu kecil. Jadi dia ini kiai terkenal di desa kami. Setelah Kiai Hamid datang, Kiai Hamid menuju ke kamar Broto. Walaupun dari raut wajahnya ini kelihatan kalau Kiai Hamid ini terkejut, tapi dia menyamarkannya dengan tersenyum. Assalamualaikum Mbak Broto, gimana kabarnya? Terus Kiai Hamid meminta air hangat untuk dibasuhkan ke wajah. Tak lama beliau berdoa, akhirnya beliau pamit pulang ke Pak Budi. Pak Budi mencegahnya, dia mau tahu apa yang terjadi sama anak. Kiai Hamid bercerita kalau Broto ini sudah terlalu jauh melangkah. Di usianya yang masih muda, belum waktunya dia untuk memegang ilmu yang setinggi itu. Terus karena dia merasa ini
punya ilmu yang tinggi, sakti gitu. Hanya dia itu kayak ada sedikit nantang-nantangnya sama orang. Jadi musuhnya ini banyak yang nyerang. Dan salah satunya Nyi Blorong, kata Kiai Hamid. Ya semoga saja Pak Budi nggak terlambat ya. Saya cuma bisa mendoakan semampu saya. Akhirnya Pak Kiai Hamid ini pamit pulang diantar sama saya. Setelah mengantar saya Hamid, aku masih cangkruk Mbak Er, masih duduk-duduk kongkol-kongkol di terasnya Budi. Jadi di rumah Broto yang minimalis itu kelihatan dari teras Pak Budi. Kamarnya Broto pun kelihatan dari terasnya Pak Budi. Setelah ngopi, minum kopi, gak lama kemudian itu sekitar jam 8 malam waktu itu kalau nggak salah, di atas rumah Pak Budi ada suara angin yang menderu. Kami pikir waktu itu hujan, jadi kami jangan mau hujan ini, Kop mau hujan kayaknya Kop. Nah, Pak Budi sempat bilang gitu Pak Budi. Tapi kemudian angin yang menderu itu melesat seperti ada cahaya hijau yang langsung menuju ke rumah Broto. Kami kan terkejut ya, apa itu? Kami mendengar sekeras ada orang yang menjerit. Itu suara Broto itu kayaknya. Otomatis kami bertiga ini langsung bergerak ke rumah Broto dan di kamarnya Broto. Broto ini jatuh tergeletak dari ranjang dengan mata yang terpejam. Kemudian waktu itu panik langsung mengangkat Broto ke ranjangnya. Aku langsung otomatis tanpa disuruh langsung nyusul Kiai Hamid lagi. Bapak Kiai Hamid datang ke rumah Broto. Dia melihat Broto, mengusapnya, dan langsung mengucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami seruangan itu langsung pecah nangis. Ibunya Broto ini langsung memeluk Broto dan nangis. Ayo nak, bangun. Ayo nak, kamu nggak apa-apa kan nak? Ayo kamu bangun. Tapi kamu menenangkan. Udahlah Bu, ikhlaskan saja. Pak Kiai Hamid langsung memeluk Pak Budi. Ikhlaskan ya Pak, kasihan Broto. Kasihan Broto, ikhlaskan ya Pak. Ya, insya Allah saya ikhlas. Terus malam itu juga Broto langsung dikebumikan. Pak Budi menceritakan apa yang dilihatnya tadi ke Pak Kiai Hamid. Dia bercerita kalau ada cahaya hijau tadi masuk ke rumah Broto, hanya seperti ini. Jadi Pak Kiai Hamid tersenyum. Ya saya tahu. Jadi cahaya hijau tadi itu Pak, itu adalah Nyai Blorong. Dia itu menjemput Broto. Sudah berhari-hari Broto bertempur dengan pengawal-pengawalnya Nyi Blorong. Karena kodamnya ini sudah bersekutu dengan Nyi Blorong, otomatis dia nggak punya benteng. Broto ini nggak punya benteng dan lemah. Akhirnya dia berusaha nego terus dengan kodam-kodamnya, tapi nggak bisa. Karena kodamnya ini persyaratannya lebih tinggi, dan Broto nggak bisa memenuhi persyaratannya itu. Akhirnya fasilitas yang diberikan kodam ini pada Broto seperti dia bisa membentengi diri sendiri, dia bisa menyembuhkan orang, itu diambil sama fasilitas itu sama kodamnya. Dan sepertinya Broto ini kalah, jadi langsung dijemput. Jadi hari ini mungkin sudah waktunya dijemput sama Nyi Blorong. Dan sepertinya Pak, ya ini sudah jadi tawanan Nyi Blorong. Jadi terkesiap mendengar cerita itu Pak Budi ini kan, ya Allah Pak, terus gimana lah saya Pak? Doakan saja Pak, semoga semua amal ibadahnya bisa menolongnya lepas dari kawanannya. Doakan Pak anak saya. Jadi kami semua langsung berdiam mendengar cerita dari Pak Kiai Hamid ini, dan kita semua menghadiahkan Al-Fatihah untuk almarhum. Semoga almarhum diterima semua amal ibadahnya, dan semoga kita semua mendapatkan ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai tuntas. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari
video yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.